Skor dicabut dan sidang tetap terbuka untuk umum. Silakan dihadirkan saksi Mahfud Suroso dan saksi Roni tadi. Kepada petugas untuk menghadirkan saksi Roni dan saudara Mahfud Suroso ke dalam ruang persidangan. Baik Pak Mahfud ya. Ada 2 kali ya saya periksa. Itu lain lagi perkaranya ya. Terdakwanya lainnya. Sekarang Pak Anas, Wari Pak Andi ya. Baik, tapi saya tetap cek dulu identitas. Nama Insinyur Mahfud Suroso. Lahir di Kediri 5 Juni 1960. Laki-laki, bangsa Indonesia, alamat rumah Jalan Kapitanan, SD 7, kantor di Jalan TBS Matubang, Plaza 3, Pondok Indah, Blok E nomor 6, agama Islam, pekerjaan Direktur Utama PT Duta Sari Citra Laras. Dengan terdakwa kenal? Kenal. Ada hubungan keluarga, baik ada perkawinan, pertanian darah? Tidak ada. Tidak ada yang mulia. Ya, baik. Jadi selaku saksi bersumpah. Silakan bersumpah. Bukti Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai saksi akan menerangkan yang sebenarnya, tidak lain daripada yang sebenarnya. Silakan. Baik, saudara saksi sudah bersumpah, intinya terangkan yang benar berkaitan dengan perkara terdakwa. Silakan dimulai dari penuntut umum. Silakan. Terima kasih Yang Mulia Bapak Insinyur Mahfud Suroso ya. Apakah sebelumnya saudara pernah diperiksa di KPK pada saat penyidikan untuk tersangka Anas Urbaningrum? Pernah yang mulia. Pernah. Apakah yang saudara sampaikan dan saudara terangkan di depan penyidik itu sudah benar dan tidak ada tekanan? Sudah benar dan tidak ada tekanan. Oke. Nah, saudara sudah paraf ya, tanda tangan ya. Siap. Tadi saudara mengatakan kenal dengan Pak Anas Urbaningrum. Ya. Sejak kapan saudara kenal dengan Pak Anas? Saya persisnya kenal dengan beliau. Ya sudah lama sekali, tapi tahunnya saya sudah lupa. Ya kan. Tapi Pak Anas ini adalah kriteria teman yang bagi saya itu adalah urutan yang kedua yang mulia, yaitu teman yang tidak menguntungkan dan tidak merugikan, yaitu bagi saya termasuk sahabat. Tidak menguntungkan dan tidak merugikan. Karena kriteria teman itu ada 3 yang mulia. Ada teman yang merugikan tapi tidak menguntungkan, itu teman biasa. Ya, teman biasa itu. Terus kemudian yang kedua, ada teman yang tidak menguntungkan dan tidak merugikan, itu termasuk sahabat.
ada teman yang menguntungkan tapi tidak merugikan. Itu lebih dari sahabat, yaitu saudara. Itu jadi Pak Anas itu adalah golongan kriteria teman yang kedua, tidak menguntungkan dan tidak merugikan. Itu termasuk sahabat gitu. Kira-kira begitulah yang mulia. Oke. Terus tahun berapa itu saudara kenal dengan Pak Anas? Saya kenal dengan beliau kurang lebih beliau sebelum KPU lah kira-kira. Sebelum anggota KPU. Oke. Bagaimana proses pengenalan saudara dengan Pak Anas? Proses pengenalan dengan Pak Anas itu saya pertama kali itu dengan Atia Laila, ya kan? Dengan Atia Laila saya sudah dekat karena saya juga sudah pernah di Pondok Rakyat sana. Kecil kami juga sudah terbiasa keluar masuk di pesantren, sehingga disitulah saya kenal dengan Atia Laila. Saudara mondok di tempatnya Pak Atapik itu? Mondok setiap hari puasa saja, tapi tidak selalu karena orang tua saya berpindah-pindah. Jadi di Pondok Kencong, Tebuireng, Pondok Sebelah, Pondok Kediri, kira-kira kurang lebih seperti itulah yang mulia. Ini kalau keterangan saudara itu di poin 5 itu sejak tahun 1999 atau 14 tahun yang lalu nih kenal dengan Pak Anas. Sekitar itu ya. Persisnya saya sebenarnya yang jelas itu seingat saya yang lupa ya. Beliau sebelum KPU lah kira-kira itu. Sebelum KPU. Ya, sebelum anggota KPU. Oke. Kemudian tadi saudara ketika ditanya Mas Hakim, jabatan saudara Direktur Utama PT Dutasari Citra Laras. Ini coba saudara terangkan, ini kapan saudara memiliki PT itu atau menjabat sebagai direktur di situ? Saya PT Dutasari Citra Laras itu sebenarnya awalnya itu gagasannya adalah ide dari Pak Atapik Ali, yang dimana dia ada hotel di Bantul. Terus kemudian setelah itu saya dengan tidak sengaja sebenarnya untuk cara membentukkan suatu PT, terus kemudian sebaiknya kalau begitu begini saja lah, kita membuat suatu perusahaan baru untuk membuat suatu hotel kecil-kecilan di wilayah Sidoarjo tapi bukan di wilayah Surabaya. Dan yang kedua membuat parkir sepeda motor di stasiun-stasiun kereta api di sepanjang Jakarta Bogor, Jakarta Bekasi, Jakarta Tangerang. Itu kira-kira kurang lebihnya seperti itu aja. Itu kapan didirikan? Didirikan tahun 2008. Oke. Bulannya masih ingat? Bulannya kira-kira awal-awal Januari lah ingatnya, tapi tanggalnya saya sudah tidak ingat ya. Terkait jabatan atau struktur organisasi di perusahaan itu, bisa saudara jelaskan di situ? Yang di Januari 2008 itu? Januari 2008 pada saat itu saya membeli suatu perusahaan yang sudah eksis dari tahun 97, yaitu PT Dutasari Citra Laras itu, sehingga secara administrasi kami tidak membuat suatu hal yang baru lagi, hanya merubah perizinan-perizinan, yaitu perizinan yang awalnya itu bidang kontraktor sipil, terus kemudian kita rubah perizinan di bidang properti. Setelah itu saya mencoba untuk meyakinkan beliau Atia Laila, saya ajak bisnis yang di bidang parkir sepeda motor dan hotel itu, dan beliau sebagai komisaris. Terus kemudian saya masuk juga, Pak Roni juga masuk juga, bertiga. Dan semua bertiga itu adalah saham kosong semua. Gitu. Ini
kerepotan saudara ini, Sukri sebanyak 126 saham, Roni Wijaya 26 saham, yang tanggal 25 Januari 2008. Masih seperti itu sahamnya itu? Saya sampai sudah berapa tahun ini, semenjak kami rame di Hambalang, saya sudah tidak begitu memperhatikan besaran sahamnya. Jadi katakanlah saya sudah tidak ingat lagi lah. Tidak ingat lagi? Sudah tidak ingat lagi. Oke. Tadi saudara mengatakan saham kosong ya? Saham kosong itu artinya bertiga itu tidak menyetorkan uang. Tidak, awal-awalnya tidak ada setoran modal di situ ya? Tidak setor modal semua. Modal saya, Pak Roni dan Bu Adia itu sama-sama. Memang tradisi kami karena itu sifatnya perusahaan private ya, utamanya kan di kami. Jadi ada operasional, ada suatu kerugian proyek, ada kelebihan proyek, ada apa itu semua menjadi tanggung jawab saya. Oke. Yang mulia. Pada saat tadi saudara membeli perusahaan ya itu ya, PT Duta Citra Laras, berapa saudara beli itu? Harganya berapa? Persisnya juga lupa saya. Lupa. Saya melalui perantara yang biasa mengurus surat-surat kami. Itu saya persisnya lupa. Karena waktu itu yang persis membayarin seperti itu tuh adalah saudara Roni Wijaya. Oke. Tadi kalau Pak Roni menyampaikan harganya antara 17 juta sampai 20 juta rupiah. Ingat nggak kira-kira? Saya tidak ingat. Tidak ingat. Oke. Di dalam perjalanan waktu, apakah ada penyetoran modal di PT Dutasari, di saudara, kemudian saudara Atiyah dan Roni juga, Pak Roni? Tidak ada yang mulia. Tidak ada. Tidak ada. Nah, ini di keterangan poin 9 nomor 2. Ini ada akta nomor 70 tanggal 30 Januari 2008. Terdapat perubahan komposisi kepemilikan saham menjadi saya sendiri sebagai direktur utama dan belakang sebesar 2 miliar 200 juta rupiah. Roni Wijaya, direktur dan kepemilikan 1 miliar 625 juta rupiah. Saudari Atiyah Laila, komisaris, kepemilikan saham sebesar 1 miliar 625 juta rupiah. Ini bagaimana ini di perjalanan waktunya itu? Di perjalanan waktu itu sebenarnya hanya angka saja secara administrasi persyaratan di notaris ya, yang mulia. Tetapi setoran yang sebenarnya itu tidak ada. Tidak ada sama sekali. Tidak ada sama sekali. Apakah perubahan komposisi kepemilikan saham ini didaftarkan di Menkumham? Betul, didaftarkan. Ketika didaftarkan, apakah juga dilaporkan terkait masalah komposisi saham yang seperti itu tadi? Itu sudah ranah notaris, karena saya sudah menyerahkan ke notaris, sehingga pengurusan ke Departemen Kumham itu adalah kewenangan dari notaris. Jadi saya kurang begitu paham. Tahu-tahu ya secara resmi bahwa itu sudah terdaftar di Departemen Hukum dan HAM. Oke. Atiyah Laila, ini ada salah. Apakah ini suami dari istri dari Pak Anas Praniko? Betul yang mulia. Betul ya. Betul. Kalau yang Pak Anas itu apakah saudara tolong diperhatikan ke pojok sana? Nah, ini apakah Pak Anas itu yang ini yang saudara ketahui? Oh iya, yang Pak Anas itu yang pakai kacamata. Kalau nggak pakai kacamata bukan Pak Anas. Pakai baju putih ya? Iya. Oke. Karena baju batiknya sudah diambil sama KPK. Kemudian di tengah perjalanan waktu itu apakah ada masuk lagi penambahan saham atau masuk lagi kepemilikan baru di dalam PT Dutasari itu?
Ada PT Emson Capital, tapi bukan berarti penambahan saham, hanya mendapatkan saham kosong juga. Kosong juga ya. Siap. Oke. Itu saudara masih ingat di bulan apa, tahun berapa? Persisnya saya juga tidak ingat juga. Mungkin tahunnya sama mungkin. Masih sama ya. Masih tahunnya sama, tapi lebih duluan Bu Atia. Bu Atia masuk dulu, baru Masuk Pak dulu. PT Emson itu Jadi ya. bertiga, saya, Pak Roni, Bu Atia itu bareng. Terus setelah selang jeda berapa bulan begitu, seingat saya, baru PT Emson Capital baru masuk. Oke. PT Emson Capital itu siapa ini pemiliknya ini? Munadi Herlambang. Munadi Herlambang. Oke. Saya kembali ke Pak. Pada saat pendirian atau ada perubahan komposisi pemilikan saham, yang dimana ada Ibu Atiah Laila itu 1.625.000.000 rupiah. Apakah ini sepengetahuan juga oleh Pak Anas? Saya rasa saya tidak pernah cerita ke Pak Anas sama sekali keberadaan Bu Atia Laila itu, dan mungkin Bu Atia sendiri ya juga tidak pernah cerita, karena Bu Atia sama sekali tidak aktif, ke kantor pun juga tidak pernah, rapat juga tidak pernah. Apa itu untuk pengurusan waktu awal pun saya dengan Pak Roni ini datang sendiri ke rumahnya sana untuk mengambil KTP untuk pembentukan perusahaan pada saat itu. Apa enggak diskusi dulu ketika memberikan mengambil KTP, rubukan, kemudian juga ada Pak Anas di situ? Saya dalam hal bisnis itu saya tidak terlampau melibatkan Pak Anas, karena Pak Anas sudah ada kesibukan sendiri, sehingga hanya saya fokus kepada Bu Atia Laila saja. Bu Atia Laila saja. Kemudian tadi ada Munadi Herlambang. Ini saudara kenal sejak kapan dengan Pak Munadi ini? Munadi Herlambang itu saya kenal, beliau masih mahasiswa, jadi sama-sama anggota Remaja Masjid Surabaya, Masjid Agung. Terus kemudian sudah lama terus pindah ke Jakarta. Saya juga sebagai pengurus Remaja Masjid di Remaja Masjid Indonesia di Jakarta. Terus kemudian beliau juga akhirnya ketemu. Nah, ketemu disitulah akhirnya dia, tolong saya diajak bisnis. Oh ya, boleh, saya bilang begitu. Karena itu ya bagi saya yang penting adalah suatu pertemanan, karena sudah lama kita ketemu di Surabaya itu. Oke. Ini kosong juga ya? Kosong juga. Kalau dengan Pak Muhayat, saudara kenal? Saya kenal tidak, tapi saya tahu. Tahu. Pernah? Ini kenal tidak, tapi tahu. Dia siapa itu dia? Pak Muhayat. Iya, Pak Muhayat itu. Pak Muhayat ya Pak Muhayat. Gitu. Ya, maksud saya apakah ada hubungan Muhayat dengan Pak Munadi, atau dengan Pak Anas, atau dengan Bu Atia Laila? Yang saya tahu bahwa Munadi Herlambang itu cerita kepada saya waktu di keanggotaan Remaja Masjid. Saya tahu beliau itu kalau tidak salah sebagai ketua Remaja Masjid. Terus kemudian ketua pembinanya itu adalah Pak Sudi Silalai. Jadi saya baru tahu bahwa Pak Muhayat itu adalah orang tuanya Munadi Herlambang. Dari situlah kami tahu. Ketika bertemu di dalam apa tadi, forum Remaja Di Masjid. forum Ya? Remaja Masjid. Itu kapan waktunya itu? Itu ya pada saat sebelum Munadi Herlambang masuk lah, kira-kira beberapa minggu gitulah kira-kira. Beberapa minggu ya. Berapa minggu ya? Kalau jabatan publik Pak Muhayat atau di pemerintahan yang saudara tahu apa? Persisnya pada saat itu saya nggak jelas. Tidak jelas. Saat Tidak itu. jelas.
Saat itu saya nggak jelas. Kalau yang sudah jelas kapan itu? Yang sudah jelas, ya terakhir-terakhir ini rame-rame Hambalang itu. Oh, setelah rame-rame Hambalang. Rame-rame Hambalang itu. Apa jabatan publiknya? Dia sebagai deputi di BUMN sana. Jadi di BUMN ya? Iya. Oke. Terkait kemudian masalah, saya kembali ke saham tadi. Saham. Apakah sampai dengan sekarang empat orang, di mana saudara Pak Roni, Pak Munadi, melalui PT Emson dan Bu Atiah Laila itu masih memiliki kepemilikan saham di situ? Khusus untuk Bu Atiah Laila dan Emson Capital itu memang direncanakan bukan untuk main pekerjaan saya. Main pekerjaan saya itu adalah mechanical electrical. Untuk itu Bu Atiah Laila dan Emson Capital tahun 2009 itu dia sudah mengeluarkan surat pengunduran diri, dan surat pengunduran dirinya itu kita ambil berdua dengan Pak Roni di rumahnya sana di Duren Sawit. Lantas pada saat itu saya memerintahkan untuk merubah akte notaris. Nah, karena ya tahu sendiri Pak Roni itu orangnya jujur aja yang mulia, pelit sekali, jadi harga notaris agak mahal. Terus akhirnya diterbengkelaikan. Saya juga nggak ngeh, saya nggak perhatikan. Terus pada perjalanan waktu saya memerintahkan untuk melegalisir surat pengunduran diri Ibu Atiah ke notaris, sehingga bisa membatasi antara main bisnis saya dengan bisnis Ibu Atiah Laila dengan Emson Capital yang tidak jadi itu tadi. Pengunduran diri itu kapan? Yang Bu Atiah Laila itu? Itu Januari, tepatnya tanggalnya saya lupa, Januari tahun 2009 lah pokoknya itu. Januari 2009. Ya. Terus tadi saudara memerintahkan Pak Roni untuk ke notaris. Saya memerintahkan bukan Pak Roni pada saat itu, perantara yang ngurusin surat menyurat itu. Apakah itu namanya Jupri? Betul. Jupri itu adalah siapa? Apakah dari notaris atau dari kantor saudara? Jupri itu yang biasa mengurus surat-surat di perusahaan saya, seperti ngurus TTP, terus kapensi, kemudian notaris-notaris, itu di Jupri itu tadi. Oke. Akhirnya kapan Jupri itu? Tadi kan nggak jalan-jalan itu si Juprinya berarti itu ya? Betul. Terus kapan Jupri itu mengurus ke notaris terkait masalah pengunduran diri Ibu Atiah? Pada saat itu juga tahun 2009 itu Jupri langsung mengurus. Lantas karena biaya dipandang oleh Pak Roni itu mahal, akhirnya ya saya anggap itu tidak ada masalah bagi saya. Ya sudah, dan saya juga nggak ngeh bahwa di situ penting dan enggaknya. Yang terpenting saya sudah pada saat itu sudah memerintahkan untuk melegalisir sehingga terpisah bisnis utama saya dengan Bu Atiah Laila yang terjadi. Akta itu kapan jadinya? Apakah masih di 2009 itu di Januari, ataukah akhirnya menjadi mundur karena tadi Jupri nggak segera mengurus karena tadi ongkosnya mahal kata Pak siapa dari Mahfud ya? Pak Roni mana? Jadi gini, yang mulia, pada saat itu setelah terbengkelai, saya memerintahkan untuk melegalisir itu tadi. Setelah melegalisir, rupanya Pak Roni mempunyai suatu inisiatif. Padahal inisiatif itu sangat-sangat tidak mungkin dilaksanakan. Karena saya tahu persis bahwa peraturan di Departemen Hukum dan HAM apabila sudah lebih dari 1 bulan itu nggak ada ceritanya, akte mundur itu tidak ada ceritanya, dan itu pasti tidak diterima di Departemen Hukum dan HAM. Itu kami tahu.
Nah, cukup untuk dilegalisir sehingga untuk memisahkan bisnis secara perdata nanti tidak ada tuntutan dari Emson Capital dan Ibu Atia Laila di kemudahan hari untuk minta keuntungan bisnis saya utama yaitu mechanical electrical. Oke. Ini kan tadi yang mundur Ibu Atia Laila. Terus kalau Dengan yang PT Emson ya? Emson juga mundur juga? Juga ya. Oh, mundur juga. Karena itu Emson dengan Ibu Atia Laila itu memang satu visi bisnisnya yaitu membuat rencana hotel itu dengan parkir di stasiun-stasiun kereta api tadi. Oke. Terkait pengunduran diri ini, apakah Bu Atia Laila itu menandani suatu akta? Oh, saya mundur, hanya menandani suatu akta atau surat di situ? Ibu Atia sudah mempercayakan begitu saja, dianggapnya kalau beliau itu sudah mengeluarkan surat pengunduran diri ya sudah mundur begitu saja. Nah, kalau yang Emson, Pak Munadi bagaimana? Sama, kita mundurkan juga. Oke. Gitu. Karena apakah pengunduran diri itu ada surat tertulis di notaris? Pengunduran diri surat yang sudah ditandatangani dari Bu Atia Laila, tanda tangan di atas meterai itu aja. Kalau yang Pak Munadi? Pak Munadi sengaja karena itu satu-satu kesatuan langsung kita mundurkan sekalian tanpa ada surat pengunduran diri dari Munadi Herlambang. Dia mundur sendiri di situ ya? Iya. Oke. Terus kalau yang ada di Menkumham, berarti nggak ada perubahan loh seperti itu ya? Persis tidak ada perubahan. Sampai dengan sekarang nggak ada perubahan ya? Sampai sekarang tidak ada perubahan dan itu tidak mungkin akan dilakukan perubahan atau mundur itu rasanya itu sudah melanggar itu sudah. Oke. Kemudian tadi Bapak Direktur Utama ya, Pak Roni, Siap. Direktur Operasional. Ya, betul. Betul ya? Betul. Ini apakah ada pembagian tugas di dalam apabila mengelola proyek? Sebenarnya kami itu perusahaan yang istilahnya private ya, artinya mana yang tidak ada suatu job description yang begitu jelas begitu. Jadi kalau namanya direktur operasional itu hanya mengurusi operasional saja ya enggak. Kami pun sebagai direktur utama juga tidak hanya berperan pada direktur utama saja, bahkan kami pun juga terjun ke lapangan untuk membantu dan menjelaskan para supervisor seperti itulah kira-kira. Jadi serabutan di mana yang terpenting tercapainya tujuan bahwa yaitu setiap proyek pada deadline itu tepat pada waktunya bisa selesai. Oke, yang penting dapat proyek lah ya intinya begitu ya. Layaknya kita bisa menghidupi orang banyak, terus kemudian kalau kita bicara untung dan rugi itu konsekuensi orang bisnis, kalau nggak untung ya rugi. Jadi kalau rugi jangan menangis, kalau untung jangan ketawa. Oke. Kira-kira begitu. Oke, saudara kan tadi mengatakan perusahaan ini kan istilahnya nggak ada modal nih, kan nggak ada yang disetorkan 2 miliar, 1 Betul. miliar nggak ada. Betul. Untuk operasional, kalau untuk mendapatkan proyek itu kan ada standar untuk proyek, katakanlah untuk konstruksi harus K1, K2, K3. Saudara masuk yang mana ini? Saya untuk mechanical electrical itu karena saya sudah rekanan semua kan di kalangan menkon itu sudah banyak dikenal yang mulia saya. Karena saya sudah banyak bekerja untuk gedung-gedung tinggi, tidak hanya puluhan tapi sudah ratusan lah. Sepanjang Gatot Subroto, Sudirman Tamrin, Mall Taman Anggrek, Hotel Mulia, Jakarta World Convention Center dan lain-lain itu hero itu hampir semua hero. Mulia Tower, gedung GKPI, BRI 2 itu kami semua yang mengerjakan untuk mechanical electrical. Bahkan yang cukup sangat sulit itu adalah saya mendapatkan proyek dari India yaitu mechanical electrical dari Departemen ISRO guna untuk peluncuran satelit yang membutuhkan suatu presisi yang sangat tinggi, sehingga kami 10 hari di sana berpresentasi kepada engineering di Bangalore sana, dan kemudian saya akhirnya negosiasi dan saya sebagai pemenang untuk pekerjaan mechanical electrical. Oke.
Misalkan begini, ini kan PT Dutasari ya, yang saya bicara PT Dutasari. Betul. PT Dutasari kan mau dapat proyek nih, kan tentu ada modal yang harus dikeluarkan di awal. Sementara modalnya tadi nggak ada, atau bodong lah istilahnya itu ya, nggak ada modal. Terus bagaimana untuk memodali ini? Ya pakai uang saya pribadi. Uang saudara pribadi di sini? Saya uang pribadi. Uang pribadi. Ya, tidak ada. Jadi bukan dari Pak Roni, bukan dari siapa-siapa. Itu pasti pengeluaran dari saya pribadi. Entah itu dari uang pribadi saya, entah dari tabungan saya, entah itu dari saya pinjam, entah dari bagaimana. Itu biasanya saya yang bertanggung jawab dalam hal itu. Oke. Terkait kalau modal itu sampai miliar, apakah saudara menggunakan uang saudara pribadi? Betul. Menggunakan uang pribadi. Selain saudara ikut memiliki PT Dutasari, apakah ada perusahaan lain yang saudara miliki? Ada PT Dian Kartika Jaya. Dian Kartika Jaya. Terus? Jadi cuma dua itu Ada aja. dua ya, ada dua perusahaan ya. Boleh sedikit saya jelaskan ya, apa bedanya PT Dian Kartika Jaya dengan PT Dutasari? Ya kan? Akhirnya PT Dutasari itu awalnya kita bentuk untuk merencanakan suatu pekerjaan hotel dan desainnya itu sudah selesai semua. Terus kemudian parkir sepeda motor itu juga desainnya sudah selesai semua. Terus kemudian kesulitan secara finansial akhirnya tidak jadi. Putuslah saya hubungan bisnis dengan Bu Atia Laila dengan PT Emson Capital. Lantas PT Dutasari itu kita teruskan pengurusannya dan kita lengkapi surat-suratnya untuk pekerjaan mechanical electrical yang saya gunakan satu apabila ada suatu proyek yang cara pembayarannya itu menggunakan SKPDN, transfer atau cek atau tunai langsung, itu saya menggunakan PT Dutasari. Tetapi kalau menggunakan SKPDN atau menggunakan KMK, yaitu kredit modal kerja, itu saya menggunakan PT Dian Kartika Jaya. Oke. Jadi saudara ada dua perusahaan ya. Betul. Ketika saudara tadi terangkan ada proyek-proyek tadi banyak di Sudirman tadi ya. Betul. Itu apakah menggunakan